Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang virtual memory. Next. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aida Solehah, lalu ada teman saya Mukti Rahayu dan Dorani Khairunisa. Pengertian virtual memory. Virtual memory adalah suatu teknik yang membedakan antara memori logis dan memori fisiknya. Memori logis merupakan kumpulan keseluruhan halaman dari suatu program. Tanpa memori virtual, memori logis akan langsung dibawa ke memori fisik atau memori utama. Disinilah memori virtual melakukan pemisahan dengan menaruh memori logis ke secondary storage atau disk sekunder dan hanya membawa halaman yang diperlukan ke memori utama atau memori fisik. Next. Cara kerja virtual memory. Virtual memory digunakan dengan membuat suatu file khusus yang disebut swap file. Virtual memory digunakan pada saat sistem operasi kehabisan memori, di mana sistem operasi akan memindahkan data yang paling terakhir diakses ke dalam swap file di hard disk. Operating system akan melakukan hal ini secara terus-menerus ketika data baru diisi pada RAM. Satu hal yang perlu dicatat bahwa karena operating system tidak dapat secara langsung menjalankan program dari swap file, beberapa program mungkin tidak akan berjalan walau dengan swap file yang besar jika kita hanya memiliki RAM yang kecil. Next. Selanjutnya, pada gambar di atas ditunjukkan ruang sebuah memori virtual yang menjadi bagian-bagian yang sama dan diidentifikasikan dengan nomor virtual page. The bags memori fisik dibagi menjadi page frames yang berukuran sama dan diidentifikasikan dengan nomor page frames. Bingkai menyimpan data dari halaman, atau memori virtual memetakan nomor virtual page ke nomor page frames. Mapping menyebabkan halaman virtual hanya dapat mempunyai satu lokasi alamat fisik. Dalam sistem pegging, jika sebuah ruang diperlukan untuk proses dan halaman yang bersangkutan tidak sedang digunakan, maka halaman dari proses akan mengalami peg out atau disimpan ke dalam disk atau swap out. Memori akan kosong untuk halaman aktif yang lain. Halaman yang dipindah dari disk ke memori ketika diperlukan dinamakan peg in. Dikembalikan ke memori atau swap in. Ketika sebuah item dapat mengalami pegging, maka item tersebut termasuk dalam item yang menempati ruang virtual, yang diakses dengan alamat virtual dan ruangan yang ada dialokasikan untuk informasi pemetaan. Sistem operasi mengalokasikan alamat dari item tersebut hanya ketika item tersebut mengalami pegging in. Memori virtual dapat diimplementasikan dengan dua cara. Yang pertama, domain pegging, yaitu dengan menerapkan konsep pemberian halaman pada proses. Kinerja domain pegging yaitu menggunakan effective access time atau IT dengan rumus IT I min P kali MA plus P kali waktu peg fault. P itu kemungkinan terjadinya peg fault 0 SP1. P sama dengan 0, tidak ada peg fault. P1 semuanya mengalami peg fault. Waktu pengakses memori atau memory access time. Keuntungannya yaitu sedikit I/O yang dibutuhkan, sedikit memori yang dibutuhkan, responsnya lebih cepat dan lebih banyak melayani user. Contoh penggunaan effective access time. Diketahui waktu pengaksesan memori MA sama dengan 100 nanosecond, waktu peg fault 20 milisecond. Maka IT
I min P kali 100 tambah P 20 milisecond sama dengan 100 IOP plus 20 juta P sama dengan 100 plus 19 juta 999.900 P milisecond. Kedua yaitu segmentasian. Lebih kompleks diterapkan ukuran segmen yang bervariasi. Next. Lalu ada fungsi virtual memory. Yang pertama, menangani kelebihan beban RAM. Yang kedua, berperan sebagai RAM cadangan, tapi tidak menggantikan fungsi RAM. Yang ketiga, menyimpan data dari RAM, tapi tidak meneruskannya ke prosesor. Yang keempat, ada data yang disimpan pada virtual memory pegging file, bersifat sementara. Next. Lalu ada keuntungan memori virtual. Yang pertama, berkurangnya I/O yang dibutuhkan, lalu lintas I/O menjadi rendah. Misal untuk program butuh membaca dari disk dan memasukkan dalam memori setiap kali diakses. Yang kedua, meningkatnya respon sebagai konsekuensi dari menurunnya beban I/O dan memori. Yang ketiga, berkurangnya memori yang dibutuhkan, terus menjadi lebih leluasa. Contoh, untuk program 10 MB, tidak seluruh bagian dimasukkan dalam memori. Pesan-pesan error hanya dimasukkan jika terjadi error. Yang keempat, bertambahnya jumlah user yang dapat dilayani ruang memori yang masih tersedia luas memungkinkan komputer untuk menerima lebih banyak permintaan dari user. Terima kasih, mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.